Perempuan di zaman jahiliyah. Sebelum Islam datang telah terjadi berbagai bentuk kejahatan terhadap kaum perempuan, khususnya di tanah Arab. Pada masa Arab jahiliyah, perempuan seringkali dijadikan seorang budak dan pemuas nafsu syahwat, sehingga banyaknya terjadi pemerkosaan, penindasan, dan pelecehan terhadap perempuan serta yang lebih kejam lagi, yaitu kehadiran seorang anak perempuan pada masa itu dianggap malapetaka atau pembawa sial bagi keluarga. Sehingga jika anak perempuan yang lahir maka orang tuanya tidak segan-segan membunuhnya dan menguburnya hidup-hidup. Kekejaman ini berlangsung cukup lama, padahal pada masa Arab jahiliyah sudah ada agama, seperti agama Yahudi dan Nasrani. Tetapi para ahli kitab tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan membiarkan kebiadaban dan penindasan terhadap perempuan itu semakin merajalela. Kemudian di tanah Arab, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah dan di dalam kitab Injil dan Taurat, Allah menyebutnya dengan sebutan Ahmad. Setelah tumbuh dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau menjadi seorang nabi dan rasul yang diutus untuk memperbaiki akhlak manusia yang bejat, mengajak kepada jalan yang lurus, kembali kepada ajaran tauhid dengan membawa risalah Allah, yaitu agama Islam. Setelah sekian lama perempuan ditindas, dianiaya, diperkosa, dijadikan budak hawa nafsu, dan pembunuhan terhadap anak perempuan. Islam datang dengan membawa ajaran yang penuh kasih. Disinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat harkat dan martabat serta hak hidup seorang perempuan, sehingga perempuan mendapatkan tempat yang mulia dalam pandangan Islam. Islam sangat menghormati kaum perempuan dan Allah melebihkan dalam hal keistimewaan terhadap perempuan dibandingkan kaum laki-laki dalam hal ibadah. Islam tidak merendahkan atau menganggap lemah perempuan, Islam melindungi hak-hak perempuan. Oleh karena itu peran Islam terhadap perempuan sangat penting, sehingga kita lihat sampai sekarang kaum perempuan bebas beraktivitas, berkreativitas tanpa adanya batasan, kecuali batasan yang telah diatur oleh Allah yang intinya untuk melindungi dan menjaga kehormatan perempuan. Jadi Islamlah yang telah membebaskan kaum perempuan dari segala kejahatan, seperti penindasan, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pembunuhan pada masa jahiliyah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat yang maksudnya menanyakan siapa yang paling dahulu saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, ibumu, sampai 3 kali. Bukan itu saja, Allah juga memberikan atau menetapkan ganjaran terhadap perempuan yang taat beribadah kepada Allah, serta memberikan keistimewaan terhadap perempuan yang dengan sabar, ikhlas dan senang hati dalam mengurusi atau melayani kebutuhan suami dan anak-anaknya. Telah berwasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah, yang salah satu isi wasiatnya adalah, "Wahai Fatimah, tiadalah seorang yang meminyaki rambut anak-anaknya lalu menyisirnya dan mencuci pakaiannya, melainkan Allah akan menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang." Subhanallah, begitu istimewanya para perempuan yang hanya menyisir dan mencuci pakaian anaknya saja Allah telah menetapkan janjinya berupa pahala yang sangat besar. Seperti yang termaktub dalam isi wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, dan sungguh mulianya perempuan dalam pandangan Islam, sehingga Allah kasih kepada mereka dengan memberikan keistimewaan. Demikianlah, semoga istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita, dan kerabat serta teman perempuan kita, mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.